Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no... Halo semuanya, selamat datang di channel Auto ID. Dan kali ini kita akan mereview Toyota Land Cruiser Prado 2006. Dan mobil ini adalah mobil yang kita kirim dari Medan ke Jakarta. Vlognya nanti kalau misalnya udah tayang, kita cantumin di pojok kanan layar kalian. Saya ingin minta maaf dulu nih karena anginnya kenceng banget, mungkin akan ngeganggu ke audionya. Tapi gak apa-apa lah, kita lanjut review aja. Baby Land Cruiser yang kali ini kita review adalah yang versi market Jepang ya, alias JDM. Jadi spesifikasinya tentunya akan mengikuti spesifikasi market Jepang. Ini tipenya Tax Limited tahun 2006, bermesin 2700 cc bensin, dan ini adalah generasi ketiga dari Toyota Land Cruiser Prado, kodenya J120. Prado generasi ketiga ini adalah generasi yang desainnya paling revolusioner. Yang tadinya itu kotak-kotak, sekarang berubah menjadi membulat. Namun, meskipun desainnya itu membulat, dia tetap terlihat gagah. Lampunya semua masih halogen, sen lampu senja semua masih halogen, fog lampnya juga masih halogen. Tapi ini saya sudah ganti menjadi bohlamnya LED, sama dengan fog lampnya. Tadinya itu fog lampnya halogen, tapi sekarang saya sudah ganti jadi LED. Sebenarnya kurang fungsional sih kalau fog lamp itu diganti jadi sinar yang warnanya putih, karena kalau kuning itu dia lebih bagus untuk menembus kabut. Tapi gak apa-apa lah, ini cuma biar mobilnya itu kelihatan lebih modern aja. Di Land Cruiser Prado generasi ini, dia itu sebenarnya ada banyak banget varian mesin. Kalau untuk mesin bensin dia ada 3RZ FE. Kemudian di tahun 2004 dia diganti jadi mesin 2 TR FE. Kemudian mesin bensinnya juga ada yang kodenya itu 5VZ FE. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2004 itu diganti jadi 1 GR FE. Kalau untuk mesin dieselnya, dia itu ada 1 KZTE yang kemudian di tahun 2006 diganti jadi mesin 1 KDFTV yang sudah berteknologi D4D dan itu mirip dengan mesinnya Hilux. Kemudian kalau untuk diesel dia juga ada pilihan mesin 5L strip E. Tapi tidak semua Prado itu ada varian mesin seperti itu ya, itu tergantung dengan tahun produksinya. Dan Prado yang kali ini kita review itu menggunakan mesin 2 TR FE 2700 cc yang sama dengan mesinnya Fortuner 2700. Tapi dia itu ada penambahan beberapa part seperti ini. Ini bentuknya beda dengan Fortuner, dan di sini juga ada tambahan part lagi. Saya kurang tahu ini fungsinya buat apa, tapi kemungkinan besar ini mempengaruhi suplai udara. Dan di sini juga dia ada bentuknya ini kayak turbo kecil ya. Ini juga mempengaruhi suplai udara. Dan dia juga ada ini seperti stabilizer listrik di sininya. Sisanya kalau secara terlihat dari mata ya, itu sisanya masih sama. Kalau untuk outputnya dia lebih besar dibandingkan dengan Fortuner. Di sini dia 163 HP, Fortuner itu 155 HP. Dan torsinya kalau ini itu 246 Nm. Terus disambungkan ke transmisi otomatis 4 percepatan dan berpenggerak 4 roda, 4-wheel drive full time. Di bagian samping bisa langsung terlihat dimensi mobil ini yang besar. Meskipun kalau untuk sebuah Land Cruiser ini gak besar-besar banget sih. Dan dia ini mengambil basis bukan dari Fortuner tapi dari Toyota 4Runner. Jadi kalau secara kasta dia ini tingkatannya ada di atas Fortuner. Velgnya pemilik sebelumnya sudah ganti jadi velgnya Fortuner tipe V yang R17. Tapi kalau ban orinya memang sama-sama R17. Rem sudah cakram di keempat titik. Dan yang saya suka, ini over fendernya dia gak nanggung-nanggung. Ini over fendernya lumayan lebar, jadi terlihat mobil ini lebih gagah. Bayangin aja kalau over fendernya itu dicopot, kan jadinya kalem banget mobilnya. Kalau ini dipasang jadi terlihat jauh lebih gagah. Nah, di bagian belakang ini adalah bagian yang paling menarik. Kita mendapatkan Prado dengan opsi ban serep di belakang. Karena biasanya Prado yang berkeliaran di jalan raya itu tidak ada kondenya, ban serepnya itu ada di bawah bagasi. Dan Prado dengan opsi ban serep di belakang seperti ini, itu populasinya cukup langka atau bahkan sudah bisa dibilang langka. Karena saat video ini kita syuting, kita sudah cek di marketplace, sudah tidak ada lagi yang jual Prado dengan ban konde seperti ini. Jadi kita cukup beruntung bisa mendapatkan mobil ini. Kalau secara estetika, desain memang kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya jelas lebih suka Prado dengan ban serep konde seperti ini. Kesannya itu lebih adventure gitu, lebih wild dan juga lebih siap masuk hutan.
lebih maco gitu. Tapi memang sih kalau ban serepnya itu ada di bawah, kelihatannya itu lebih modern. Tapi sekali lagi desain itu kembali ke selera kalian masing-masing. Dan kalau yang pakai ban serep di belakang ini juga dari samping proporsinya terlihat lebih oke dibandingkan dengan yang ban serepnya itu di bawah. Lalu di atasnya ini ada stop lamp, ada defogger, wiper. Ini harusnya ada spion belakang, tapi kita punya nggak ada. Mungkin ntar harus dicari lagi nih. Ini ada handle-nya di sini. Dan kalau untuk yang ban serep di belakang, ini dia ada tempat plat nomor, tulisannya Land Cruiser Prado. Ini ada plat nomornya tentunya. Tapi karena ini diciptakan untuk market Jepang dengan plat nomor Jepang, jadi kalau pakainya itu plat nomor Indonesia, ini agak kegedean. Jadi saya agak coak di sini nih, bagian sini, kalau nggak kena bempernya. Jadi harus agak diakalin sedikit. Di sininya juga sudah mentok. Lalu di bempernya dia juga sudah dikasih plate karet di sini. Dan selain dia ada reflektor, dia juga ada fog lamp belakang. Dan lampu inilah yang harusnya kalian nyalakan ketika terjadi hujan deras, bukan lampu hazard. Ingat ya, bukan lampu hazard. Lampu hazard itu kalau kalian nyalain di tengah hujan deras, bukannya malah membantu, tapi malah bingungin pengendara di belakang. Jadi bingung kalian itu belok ke kiri atau ke kanan. Jadi seharusnya pas hujan deras kalian nyalakan fog lamp ini. Kalau misalnya mobil kalian tidak ada fog lampnya, fog lamp belakangnya, kalian nyalakan lampu biasa saja karena tail light kalian juga akan menyala dan itu sudah membantu. Tapi kebanyakan mobil di Indonesia fog lamp seperti ini itu fiturnya dipangkas ya. Semoga kedepannya para TPM itu tidak memangkas fitur seperti ini karena ini juga meningkatkan keselamatan berkendara. Oh ya, di belakang ini dia juga sudah ada kamera mundur ya. Dan kalau head unitnya itu aslinya juga sudah ada kamera mundurnya. Ya, kita coba buka bagasinya. Wah, ketutup ya. Bukanya ke samping ya. Di sini dia ada jaringnya, ada talinya juga. Dan di sini ada toolkit yang tertata rapi di pintu bagasinya. Tuh, seperti itu. Kalau untuk space bagasinya, ini sebenarnya gak spesial banget ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Fortuner, sisanya ini kalau semuanya itu ditegakkan lebih besar Fortuner sedikit. Kalau untuk bangkunya ketika dilipat juga masih lebih gede Fortuner sedikit, tapi ini hitungannya sudah sangat luas. Dan pelipatan bangkunya juga sama seperti Fortuner, dia dilipat ke samping, tapi dia ada tempat untuk menaruh cantolannya ya, jadi lebih rapi. Tarikannya juga dia pakai plastik, jadi kesannya itu lebih rapi. Di sini juga ada lampu kabinnya. Oke, kita lanjut lagi bahas yang lain. Oke, masuk ke interiornya. Saya dapat yang opsi warna hitam ya, jok kulitnya ya. Saya kurang tahu ini memang diganti atau memang dia ada opsional untuk nuansa yang warna hitam. Tapi menurut saya justru ini malah lebih keren ya daripada yang warnanya abu-abu. Kelihatannya itu lebih mewah dan lebih berkelas gitu mobilnya. Lalu kita bahas bahan interiornya. Dan seperti ini semua sudah dilapis oleh material soft touch. Ini ya soft touch, tapi yang bawah-bawah memang masih plastik. Tapi setidaknya plastiknya ini plastiknya kokoh dan juga gak kesentuh tangan. Yang penting itu yang kesentuh dengan tangan semuanya sudah soft touch. Door trim ini soft touch, sampingnya juga soft touch, ini juga ada soft touch. Gagangnya juga semi soft touch. Jadi sudah cukup oke untuk materialnya. Dan untuk yang tipe ini dia pakai motif panel wood di sini. Di setirnya juga ada panel wood. Dashboardnya panel wood, door trimnya juga sudah ada panel wood. Tapi untuk yang tipe TX ini dia belum dilengkapi oleh audio steering switch. Ini masih polosan seperti biasa. Di sini ya armrestnya juga semi soft touch. Bisa dimajuin juga nih armrestnya. Tuh. Jadi bisa menopang tangan kalian dengan cukup baik. Kalau untuk setirnya ini dia bisa tilt dan tuasnya itu ada di sini ya. Dia cuma bisa tilt saja. Tiltnya ada pairnya ya. Tuh ada pegasnya. Dia hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Kalau untuk posisi mengemudinya ini dia emang SUV banget ya. Dia sangat commanding. Ergonomisnya cukup oke. Kita dapat footrest juga di bagian kiri. Kalau untuk pengaturan jok, dia ini masih manual semua, bisa head adjuster, sliding, reclining lengkap, dan dia juga ada lumbar support. Dan lumbar supportnya ini satu-satunya yang pakai mekanisme elektrik, sisanya masih manual semua. Dia ada tombolnya di samping. Dan lumayan membantu juga untuk mensupport punggung kita, untuk mensupport pinggang kita. Oh ya, sama satu lagi, ini headrestnya dia bisa begini. Tuh, bisa dimaju mundurin bawahnya. Jadi kalau misalnya kurang maju, bisa diginiin. Kalau terlalu maju, bisa dimundurin.
Jadi kalau untuk posisi mengemudi, dia pengaturannya ada headrest ini naik turun sama maju mundur bawahnya. Lalu di bagian bawah dia ada ini buat reclining, head adjuster, lumbar support, dan ini untuk mengatur ketinggian kursinya, tapi yang bagian depan. Ini kalau kita putar nih, sebentar fokus dulu. Nah, kita putar. Tuh dia naik ujungnya. Kalau ke kanan putarnya dia turun. Hanya ujungnya aja yang naik. Kalau ini buat naik kursinya semuanya. Tuh seperti itu. Tuas wiper dia sudah ada interval waktu dan juga sudah intermittent. Tuas lampu dia sudah ada auto, dan ini cukup keren ya untuk di zamannya ya. Di tahun 2006 lampunya sudah bisa auto, itu sudah keren banget. Sensornya ada di sini. Lalu di sini dia ada tombol untuk second start. Jadi startnya itu langsung di gigi 2. Fungsinya untuk menjaga traksi kalian ketika di jalanan yang licin, ketika di lumpur, itu kalian bisa pakai ini. Di kanan, spion sudah full elektrik, bisa electric retake juga. Ada defogger belakang dan juga ada fog lamp belakang. Ini ada tombol tuas untuk mengatur kecerahan dashboard. Di sini, power window-nya sudah full auto, jadi 4-4-nya bisa dinaik turunkan secara otomatis. Lalu speedometernya ini dia sudah Optitron seperti Innova dan juga Fortuner. Dia hanya ada odo, trip A dan trip B di sini. MID-nya dia terpisah, ada di bagian tengah. Dan ini dia lumayan lengkap loh MID-nya. Dia ada waktunya kita nyetir, berapa lama kita nyetir. Lalu ada suhu luar, ada konsumsi BBM rata-rata, ada konsumsi BBM real time, ada range-nya, ada kecepatan rata-rata. Lalu ini dia ada barometer. Dan juga dia ada altitude-nya, ketinggian kita dari permukaan air laut. Jadi ini lumayan lengkap. Dan dia juga ada kompasnya di bagian sini, dan juga jam tentunya. Lalu head unitnya ini sudah saya ganti. AC-nya itu dia terintegrasi dengan ininya, terintegrasi dengan AC-nya. Dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan impresi kualitas audionya karena sudah saya ganti dan juga sudah di-upgrade pakai power dari Zapco. Tapi speakernya dia ada 6, 2 tweeter di door trim, dan depannya ini dia oval bentuknya, dan di belakang itu dia bulat seperti biasa. AC sudah dual zone, digital climate control, modenya juga lengkap, arah semburannya juga lengkap, ada front defogger, rear defogger, semua lengkap, ada autonya juga, ventilasi juga lengkap. Lalu di sini ada indikator passenger seat belt, ini ada hazard. Ventilasi AC semuanya bisa ditutup dan juga bisa dibuka secara individual. Lalu ke konsol tengah, di ini ada 4 buah slot kosong, ada power outlet 12 volt, dan ini ada tuas untuk mengatur sistem 4-wheel drive-nya. Tapi dia ini full time 4-wheel drive ya, jadi 4-4-nya itu muter terus. Tidak ada pilihan untuk 2-wheel drive atau 4-wheel drive, dia ini full time, jadi 4-4-nya selalu bergerak. Ini hanya ada pilihan untuk high gear dan juga low gear. Kalau kalian di jalan raya pakai yang H, kalau kalian di medium off-road kalian pakai yang HL, kalau kalian off-roadnya berat pakai di LL. Tuas transmisi model G-Type seperti biasa, belum ada mode manual, sudah ada shift lock, dan ini dia dikasih kulit. Dan tuasnya ini dia sudah ada panel wood. Rem tangan model otot, ini ada tempat penyimpanan terbuka, dan center console box-nya bisa dijadiin armrest. Ini juga lumayan luas ya, luas banget ini. Center console box-nya gede banget. Ini juga ada sela untuk menaruh tisu di sini. Yang saya tidak suka dari interior Prado ini adalah kepraktisannya. Di bagian depan gak ada sama sekali cup holder. Ini kayaknya orang-orang zaman dulu itu jarang minum ya. Soalnya mobil-mobil tua itu dikit banget cup holdernya, bahkan cenderung tidak ada. Seperti mobil ini, di bagian depan nih gak ada cup holder sama sekali. Door trimnya gak ada cup holder, di tengah juga tidak ada cup holder. Kalau tempat penyimpanan seperti biasanya, tempat penyimpanan terbuka itu ada di sini. Tertutup, dia ada di center console box, dan ini gede banget tempatnya. Glove box-nya dia juga lumayan besar, ada slot juga di sini untuk menyimpan barang, dan ini sudah dilapis oleh kain flanel. Dan di malam hari dia juga ada lampunya di bagian atas. Kalau untuk kantong door trim, dia ini tidak begitu besar ya, cenderung kecil. Jadi kalau untuk praktisan ini kurang begitu oke sih kalau menurut saya. Lalu di bagian atas dia juga sudah dilengkapi oleh sunroof, dan sunroofnya ini bisa detail dan juga bisa di slide. Ini ada lampu kabin, masih halogen tentunya. Ini ada tempat untuk menaruh kacamata. Sun visor dia sudah ada cermin dan sudah ada lampunya, tapi ini lagi mati lampunya di kedua sisi. Lalu kalau untuk spion tengah dia masih cepolan seperti biasa, belum auto dimming.
Lalu seperti biasa, mobil yang dari market Jepang itu dia ada corner sensornya. Tapi karena head unitnya sudah diganti, jadi nggak ada bahasa-bahasa Jepang gitu. Biasanya kan ada ya kalau head unit ori, karena dia ini connect ke head unit. Kalau head unitnya sudah diganti, dia ini keluarnya hanya bip 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 saja seperti biasa. Dan seperti biasa, mobil JDM itu dikasih suar atau flare. Ini kayak di film-film action ya. Jadi kalau kalian dalam keadaan bahaya di jalan, itu kalian bisa nyalain ini. Ini jadi cara pakainya itu tutupnya dibuka terus digesek. Ini sebenarnya konsepnya itu sama seperti korek api ya, tapi jauh lebih besar dan lebih panas. Jadi gak perlu dipegang-pegangin gini karena panas banget, tinggal taruh di jalanan aja. Dan ini tempat penyimpanannya ada di bawah dashboard penumpang. Lalu di baris kedua, ruangannya juga masih sangat berlimpah. Legroomnya ini masih sangat luas. Di depan saya sudah atur posisi mengemudi saya, tingginya 169 cm. Dan legroomnya masih sangat luas. Headroom juga masih sangat luas meskipun dia ada sunroof, tapi tidak memangkas headroom yang tersedia. Di tengah sini dia ada armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Tapi kalau ini ya kita masukin, jadi di bagian tengah tidak ada cup holder lagi. Kantong jok ada di kanan dan kiri, dan dia ini hard case ya. Ininya kantong joknya. Di sini ada tempat penyimpanan. Kantong door trim ya, sayangnya ini lumayan kecil ya kantong door trimnya. Di sini ada asbak. Dan dia disediakan handle grip di bagian tengah karena ini memang SUV tinggi, jadi masuknya agak susah. Lalu di bagian tengah sini dia sudah dilengkapi oleh 3 buah headrest dan 3 buah seatbelt 3 titik. Jadi bisa menopang 3 orang dewasa di bagian tengah. Ini headrestnya ada nih 3 buah lengkap. Dan di sini juga ada lampu kabin masih halogen tentunya. Oke, kita lanjut ke bagian baris ketiga. Lalu di baris ketiga ini saya cukup kecewa dengan space yang tersedia. Posisi duduk ya sih terutama ini gak enak banget ya, cenderung lebih ke jongkok posisi duduknya. Bahkan Fortuner aja lebih nyaman karena Fortuner kaki kita bisa lebih selonjor ke bawah, dan kaki kita juga gak bisa masuk ke dalam jok depan. Dan yang lebih parah lagi, jok baris kedua ini itu tidak bisa di sliding, hanya bisa di reclining saja. Sebenarnya sih ini lutut saya belum nyentuh ya, tapi posisi duduknya ini kurang begitu nyaman, tuh terlalu datar banget. Padahal secara fasilitas dia ini sangat mumpuni loh. Ada 3 buah seatbelt 3 titik, 3 buah headrest, tapi yang ini lagi dicopotin. Dan tempat penyimpanannya juga banyak di sini. Ada tempat penyimpanan tertutup, ada talinya juga, ada cup holder, dan di bagian sini ada power outlet, tempat penyimpanan terbuka, dan juga ada cup holder lagi. Secara fasilitas sudah sangat memadai, tapi space-nya kurang begitu oke. Ya kalau buat saya sih, kalau buat jarak dekat ini masih oke. Tapi kalau buat jarak jauh, agak memaksa sih. Tinggi saya 169 cm, tapi kalau kalian tingginya itu lebih tinggi dari saya, lebih gemuk dari saya juga ada teman yang tingginya 180, jadi langsung aja suruh dia yang coba. Oke, tinggi saya kurang lebih 180 cm. Saya akan mencoba menjelaskan posisi duduk di jok ketiga di mobil ini. Untuk headroom masih acceptable ya, nggak terlalu mentok, tapi nggak terlalu tinggi juga. Untuk headroom bisa dilihat ini sangat mentok, posisi duduknya seperti jongkok, ceper, tempat duduknya. Dan untuk permasalahannya itu di bagian jok bagian kedua nih, nggak bisa dimaju mundurin, cuma bisa senderannya dimaju mundurin doang, diginiin doang maju mundur. Orang yang seukuran saya kayak yang cukup tinggi lah, tapi nggak tinggi banget, tapi terus badan cukup besar, gemuk, ya kurang direkomendasikan duduk di bagian ketiga sini. Buat jarak jauh kurang enak, pegel. Terus kalau jarak deket juga kurang direkomendasikan. Tapi kalau terpaksa ya udah mau nggak mau. Tapi kalau buat anak kecil mah enak ya, ini datar dia. Ya enak, ceper, bisa going-going, mandi bola juga bisa di sini, taruh bolanya banyakan, enak. Oke deh. Sebelum dilanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan dulu nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena setiap gerakan dari ujung jari kalian dalam mengklik tombol subscribe di channel ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat terus semangat dalam menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Jadi mari kita bersama-sama membangun channel ini agar menjadi lebih baik, dan semoga channel ini dapat menjadi referensi
bagi kalian dalam mencari informasi mengenai dunia otomotif. Oke, sekian pesan-pesannya. Mari kita lanjut lagi ke videonya. Calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder I too. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Pertama kali bawa mobil ini, itu langsung terasa tingginya mobil ini. Rata-rata mobil yang ada di jalan raya itu kelihatan atapnya, dan ini bagus sih, jadi bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian kalau di jalan raya. Dan ini juga enak banget buat diajak keluar kota. Soalnya kan kalau keluar kota kita biasa ketemu sama mobil-mobil yang besar, bus, truk, dan lain-lain. Kalau bawa mobil yang tinggi seperti ini, itu rasanya lebih pede. Kalau untuk visibilitas, ini sudah oke ke semua arah. Depan oke, belakang oke, kanan kiri juga sudah oke. Door trim dan juga dashboardnya ini rendah dan tidak menghalangi pandangan. Di ujung juga sudah ada spion tanduk, itu lumayan berguna tuh kalau di jalanan sempit. Jadi kalau untuk visibilitas ini sudah oke. Lalu kalau kalian tanyain, gimana sih rasanya bawa mobil ini di jalanan kota, gampang atau enggak? Sebenarnya oke-oke aja, gampang-gampang aja, gak begitu masalah. Tapi kalau kalian lewatnya itu suka jalan-jalan kecil, ini agak menyulitkan karena dia ini driving positionnya tinggi ya. Bahkan ini lebih tinggi dari Fortuner. Jadi berasanya itu mobilnya itu gede gitu. Tapi emang ini mobil gede sih. Dan rasio setirnya, dia juga rasio setir yang nyantai, yang tipikal mobil cruiser, mobil-mobil yang untuk dipakainya santai. Rasio setirnya ini agak besar, jadi muternya itu harus agak banyak. Tapi rasio setir seperti ini justru enak sih untuk jalan-jalan santai, untuk jalanan yang jauh, cruising-cruising gitu, ini enak banget. Jadi kita nyetirnya lebih nyantai. Lalu kalau untuk kenyamanan, ini tidak usah diragukan lagi, dia sangat nyaman. Untuk sebuah leather frame SUV, mobil ini sangat nyaman, bahkan kenyamanannya bisa mirip-mirip sama Harrier. Kalau lewatin jalanan yang bergelombang, jalanan rusak, rel kereta, itu juga masih nyaman pakai mobil ini. Dan yang saya suka lagi itu kekedapan suaranya. Mobil ini termasuk kedap, suara dari luar terisolasi dengan baik, kolongnya juga kedap, suara mesinnya halus, suara hujan juga tidak terlalu masuk. Jadi dua faktor yang menunjang kenyamanan itu sudah oke di mobil ini. Lalu kalau untuk tenaganya, ini tenaganya ya segitu-gitu aja ya, gak ada yang spesial dari tenaganya. Kalau di atas kertas memang dia outputnya ini lebih besar dari Fortuner. Fortuner itu 155 HP, kalau ini dia 163 HP. Tapi kan ini 4-wheel drive, jadi double gardan, jadi tarikannya itu lebih berat dibandingkan dengan Fortuner. Kalau tarikan awal, rasanya ini Prado lebih galak, lebih narik tarikan awalnya. Tapi kalau udah di tengah, itu segitu-gitu aja, sama-sama aja kayak Fortuner. Bahkan yang saya rasain Fortuner yang kemarin kita review itu lebih ngisi di tarikan menengahnya. Tapi ya overall sudah mencukupi lah tenaganya. Tapi memang nggak besar-besar banget, sekedar mencukupi saja. Lalu kalau untuk handlingnya, dia ini masih limbung. Nih kita coba ya. Tuh, dia masih limbung ke sebuah SUV leather frame, tapi masih wajar, masih apa ya, masih terkontrol gitu limbungnya, bukan limbung yang bahaya gitu, enggak, ini limbungnya masih terkontrol. Bobot setirnya juga cenderung agak berat, tapi masih wajar beratnya. Dan kalau untuk ketajaman handlingnya, dia biasa aja ke sebuah SUV leather frame, tidak bisa segesit hatchback tentunya karena dimensinya ini gede, tapi sudah cukup oke. Feedbacknya dia lumayan loh, karena dia kan masih hidrolik.
Lalu kalau untuk konsumsi BBM, mobil ini memang doyan minum ya. Dalam kota kalau macetnya itu parah, dia ada di kisaran 1:5,5. Tapi saya biasanya dapatnya itu di 1:6,8. Itu gak macet-macet banget, biasa-biasa aja. Dapatnya segitu. Kalau di rute tol dia 1:9, dan kalau kalian bisa konstan banget jalan ya, itu dia bisa 1:10. Ya, tergolong boros memang mobil ini. Mobil ini memang bisa menjadi pilihan menarik. Dengan harga yang sudah bisa dibilang cukup terjangkau, kalian bisa mendapatkan SUV 4x4 yang mewah dan berkarisma. Menurut saya, mobil ini juga berpotensi kuat menjadi kolektor item ke depannya. Namun, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli mobil ini, terutama untuk harian. Yaitu ketersediaan spare part-nya yang tidak sebanyak mobil pada umumnya, dan konsumsi BBM-nya yang boros. Meskipun, hal-hal tersebut tentunya tidak akan terlalu dipedulikan jika kalian membeli mobil ini sebagai mobil hobi maupun sebagai mobil koleksi. Oke, sekarang kita mulai sesi Q&A. Oke, apa aja Pen? Pertanyaannya Pen? Oke, dari yang pertama, bagaimana dengan spare part-nya? Apakah susah atau tidak? Spare part-nya, kalau untuk mesin, ini kan dia sama kayak Fortuner ya. Sebenarnya gampang sih, dia sama kayak Fortuner, tensionernya juga sama, timing beltnya dia sama. Tapi kalau spare part kayak panel-panel interior, eksterior gitu agak susah sih memang. Perlu effort lebih untuk mencari spare part-nya. Itu aja spion belakang kita belum ketemu. Dan kaki-kaki juga dia ada perbedaan dengan Fortuner. Kalau baut roda gitu-gitu sih masih sama. Tapi kalau untuk link stabil, long terot, itu juga dia beda dengan Fortuner. Min, ini ada versi dieselnya nggak yang masuk ke Indonesia? Sebenarnya Prado itu semuanya nggak ada yang masuk ke Indonesia secara resmi ya. Kebanyakan itu masuknya dari importir umum. Memang semuanya masuknya dari importir umum. Kalau ada atau nggak di Indonesia, itu ada sebenarnya versi diesel, tapi harganya itu 2 kali lipatnya yang versi bensin. Kalau misalnya ini tuh 260-an, yang versi dieselnya bisa 500 jutaan. Ya memang bedanya lumayan jauh antara bensin dan diesel. Tapi itu juga semuanya masuknya melalui importir umum. Oke, jadi kesimpulannya kalau kalian mencari SUV besar yang tangguh di berbagai medan, yang nyaman, kalian cocok untuk melirik mobil ini. Dan mobil ini juga terkesan berwibawa dan juga eksklusif karena populasinya yang tidak banyak di jalan raya. Dan mobil ini juga merupakan mobil yang sangat enak untuk dibawa jauh karena dia itu nyaman dan juga dia 4-wheel drive, jadi sampai diajak off-road medium pun ini masih oke-oke aja, tinggal ganti ban jadi ban AT kalau enggak ban MT. Tapi kalau kalian mencari SUV yang bertenaga berlimpah, yang irit dan gesit di dalam kota, saya rasa masih ada pilihan lain yang lebih oke dibandingkan dengan mobil ini. Oke, jadi sekian review saya tentang Toyota Land Cruiser Prado ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami tim Auto ID dapat terus semangat untuk menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Oke, saya Sugiarto pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Look, if you don't